Bab 201. Apa kamu bisa menjamin bahwa hatimu tidak akan lebih sakit lagi ketika berpisah denganku? Tanya Ramamdek. Rama bisa merasakan dada Hanifah tersentak ketika Rama melontarkan pertanyaan itu. Bagaimana? Tidak. Tentu saja Hanifah merasa tersentak dengan pertanyaan itu karena memang dia sendiri bahkan tidak bisa menjamin hidupnya akan baik-baik saja jika berpisah dengan pria yang sangat dicintainya. Aku. Hanifah merasa tidak mampu melanjutkan ucapannya. Tidak perlu menjawabnya. Aku sudah tahu jawabannya, kata Rama, yang bisa merasakan suasana hati istrinya. Hanifah menangis seraya mengeratkan pelukannya. Dia sudah tidak peduli akan keberadaan kedua mertuanya di hadapan mereka. Untuk saat ini, dia hanya ingin meluapkan perasaannya kepada sang suami. Hanifah tidak bisa menyembunyikan semuanya di hadapan suaminya karena Rama lah yang paling mengerti dia. Mas, kalau aku berpisah denganmu, siapa lagi yang akan melindungiku, menenangkan, dan menghangatkanku seperti ini? Lirih Hanifah, menikmati kesedihannya. Kita tidak akan pernah berpisah, Hanifah. Hanifah mencoba membebaskan diri dari pelukan Rama. Merasakan istrinya yang ingin melepaskan pelukan. Antanaan. Rama pun melepaskannya karena tidak mau Hanifah merasa sakit di dalam pelukannya. Rama langsung memerhatikan kedua mata istrinya yang begitu basah. Di hadapan kedua orang tuanya, Rama memberikan kecupan dalam di kening Hanifah. Dia seolah tidak menghiraukan lagi keberadaan kedua orang tuanya di hadapan mereka saat ini. Sebab, hati Rama merasa dilukai oleh keadaan ini. Mendengar istrinya meminta perpisahan adalah hal yang paling melukai hati Rama. Jangan lagi meminta perpisahan. Aku mohon, kata Rama, menggenggam tangan Hanifah. Hanifah mengerti. Dia juga melihat kesungguhan dan ketulusan dari kedua mata sang suami yang meminta itu. Rama memang bersungguh-sungguh tidak mau perpisahan di dunia menjadi akhir dari hubungan pernikahan mereka. Hanifah mengangguk kecil. Dia kemudian melepaskan tangan Rama dan memutar tubuhnya 90 derajat untuk menghadap ke ibu mertuanya. Hilya terlihat diam saja sejak tadi. Namun, begitu Hanifah menghadap dirinya, Hilya memalingkan wajah ke samping. Ma, apakah aku harus memohon supaya Mama tidak lagi berniat memisahkan aku dengan putramu? Kata Hanifah, tiba-tiba. Mata Andra terasa panas mendengarnya. Entah kenapa, hatinya merasa terharu melihat kesungguhan cinta putra dan menantunya itu yang harus dikekang oleh ibu mertua. Andai di posisi mereka, Andra merasa tidak mungkin semampu putra dan menantunya itu. Apa yang bisa mengetuk pintu hatimu untuk bisa menerimaku sebagai istri dari putramu? Ma, jika masa jaluku sebagai tolak ukur pantas atau tidaknya aku menjadi istri dari putramu. Sedangkan, aku hanyalah manusia yang mustahil mampu mengembalikan waktu untuk menghapus masa laluku yang kelam. Hanifah setengah menunduk untuk membiarkan air matanya kembali jatuh di hadapan Hilya yang masih memalingkan wajah dan tidak mau menatap Hanifah sama sekali. Sayangnya, aku telah mencintai putramu terlalu jauh. Apakah tidak pantas perempuan yang memiliki masa jalu kelam seperti aku dibalas cintanya oleh seorang lelaki yang begitu sempurna di mata manusia? Andra memalingkan wajah. Dia merasa tidak mampu mendengar setiap ucapan Hanifah yang membuat kedua matanya terasa semakin panas. Munafik, jika aku mengatakan bahwa aku tidak membutuhkan perlindungan dari putramu, karena memang hanya putramu satu-satunya pria yang aku punya yang bisa mengerti hatiku. Aku sudah tidak mempunyai siapa-siapa yang paling mengerti aku selain putramu. Mungkin, sikapku terkadang masih seperti anak kecil. Itu semua karena aku menemukan sosok yang tepat setelah ayahku pergi meninggalkanku entah kemana. Putramu yang dikirimkan Allah sebagai tempat aku meluapkan semua yang aku rasakan. Usiaku mungkin masih terbilang sangat muda. Tapi,
Bukan berarti aku tidak layak untuk dihargai karena biar bagaimanapun, aku sudah menjadi seorang istri. Istri dari putramu, Mama. Apakah tidak boleh aku tetap tinggal di dalam sebuah rumah tangga bersama putramu? Hanifah kembali menitikkan air mata untuk meluapkan segala yang ia rasakan di dalam hatinya. Merasakan pelukan hangat dari Rama tadi membuat Hanifah merasa bahwa dia memang tidak bisa berpisah dari Rama. Dia mencintai suaminya itu. Hanifah menatap kedua mata Rama yang sudah basah. Mereka saling menatap dengan penuh perasaan. Prof, jika boleh jujur, aku sangat mencintaimu. Ya, aku tahu, kamu adalah dosenku dan aku hanyalah seorang mahasiswa yang belum terjamin masa depannya. Tapi, apakah salah jika Allah menjadikan kamu masa depanku? Aku berjanji akan berjuang menyetarakan diriku dengan dirimu agar aku pantas menjadi istrimu. Tapi, biarkanlah aku berproses dulu, karena... Ucapan Hanifah terpotong, karena dengan pelan, Rama membawa Hanifah ke dalam pelukannya kembali. Kamu tidak perlu menjadi apapun, Hanifah. Bagaimanapun kondisinya, aku tetap mencintai kamu, karena yang aku cintai adalah kamu, bukan apa yang ada dalam diri kamu. Dan tidak akan ada satu manusia pun yang sama persis di dunia ini, sekalipun kembar pasti ada perbedaan dari segi apapun itu. Cukup jadi dirimu sendiri. Hilya menatap Rama dan Hanifah. Menyadari akan tatapan Hilya, Hanifah langsung saja melepaskan pelukan Rama dan kembali menghadap Hilya. Siapa lagi yang bisa memperlakukanku seperti perlakuan tulus putramu, Ma? Tolong, jangan pisahkan aku dengan apa yang tidak bisa kukuasai dari diriku, yaitu cintaku. Hilya menatap penuh kedua mata Hanifah. Dia kembali duduk. Entah, Hilya sendiri sudah tidak mengerti bagaimana perasaannya untuk saat ini. Rasanya, Hilya juga merasa kacau juga. Entah bagaimana Hilya akan menimbang hatinya sendiri yang jujur, dia merasa ragu juga dengan hatinya sendiri. Andra turut duduk di samping Hilya. Hilya, aku kasihan kepadamu. Mendengar mantan suaminya berkata seperti itu, Hilya langsung menatap penuh Andra yang duduk di sampingnya. Terlihat jelas, rasa tidak terima Hilya terhadap rasa kasihan Andra kepadanya tadi karena sejatinya Hilya tidak mau dikasihani dalam arti yang sangat merendahkan dirinya. Hilya tidak butuh semua itu. Kamu tahu kenapa aku begitu kasihan kepadamu, Hilya? Kata Andra lagi. Andra, jika kamu hanya ingin mengasihani aku untuk merendahkan dan menghinaku, lebih baik, simpan rasa kasihanmu itu. Aku tidak butuh itu, jawab Hilya, dengan tatapan mata tajam, tidak terima. Andra tersenyum tipis. Aku pernah menjadi suamimu, Hilya, jangan lupakan itu. Maka, aku jelas tahu sifat kamu yang tidak ingin dikasihani untuk direndahkan, dan aku tidak sedang melakukan itu saat ini. Andra begitu tahu bagaimana sifat Hilya. Untuk mengasihani perempuan itu demi merendahkan, sepertinya bukan itu tujuan Andra. Dia tidak mungkin melakukan itu kepada Hilya yang akan semakin membuat hati Hilya membatu. Saat ini, Andra paham betul bagaimana kerasnya hati dan kepala Hilya. Lalu, apa? Tanya Hilya. Andra mengangguk kecil. Kamu orang baik, Hilya. Bahkan, aku menikahimu karena aku kagum atas kebaikan hatimu, bukan hanya karena kecantikanmu. Tapi, memang, manusia tanpa memperkuat iman, tidak akan menyelamatkannya dari dosa, salah, dan khilaf. Hilya diam mendengar perkataan Andra. Dia lantas teringat apa yang membuat Andra memperjuangkan cintanya kepadanya sejak awal. Kalut kembali menyelimuti hati Hilya, mengingat saat ini, lelaki yang dulu memperjuangkannya sudah memilih berpisah dengannya. Hilya, aku tahu, sejak dulu, kamu terlalu ambisi di dunia karir. Bahkan, di hari pernikahan kita, kamu masih memikirkan bagaimana menyelesaikan deadline pekerjaan kamu. Tapi,
Kamu menurunkan ambisi itu setelah menikah denganku dan bayangkan setelah kamu menurunkan ambisimu itu, kamu lebih merasa hidup dalam ketenangan, bukan? Kata Andra. Hilya mengingat semua itu. Mana mungkin dia melupakannya? Kenangan yang paling manis bersama pria yang begitu ia cintai, yaitu Andra. Semua yang dituturkan oleh Andra memang benar adanya. Hilya sempat menurunkan egonya demi cintanya terhadap Andra saat itu. Semua ambisinya di dalam dunia karir, sempat ia korbankan demi pernikahannya. Benar, bukan? Tanya Andra. Perlahan, Hilya menganggukkan kepala. Dalam hal itu, bagaimana bisa Hilya mengelak? Tentu saja tidak bisa, karena Hilya tidak bisa lupa tentang bagaimana dia mencintai sampai rela mengorbankan karirnya. Tapi, Hilya tidak rugi, karena Andra menjamin masa depannya. Itulah tujuan Andra menikahinya juga, Andra siap menanggung lahir batin istrinya. Melihat Hilya mengangguk, Andra tersenyum tipis. Sekarang, aku tanya ke kamu, Hilya. Apakah dulu, kamu melakukan semua itu karena rasa cintamu kepada suamimu? Dek. Hilya menatap penuh kedua mata Hanifah. Dia kembali duduk. Entah, Hilya sendiri sudah tidak mengerti bagaimana perasaannya untuk saat ini. Rasanya, Hilya juga merasa kacau juga. Entah bagaimana Hilya akan menimbang hatinya sendiri yang jujur, dia merasa ragu juga dengan hatinya sendiri. Andra turut duduk di samping Hilya. Hilya, aku kasihan kepadamu. Mendengar mantan suaminya berkata seperti itu, Hilya langsung menatap penuh Andra yang duduk di sampingnya. Terlihat jelas, rasa tidak terima Hilya terhadap rasa kasihan Andra kepadanya tadi karena sejatinya Hilya tidak mau dikasihani dalam arti yang sangat merendahkan dirinya. Hilya tidak butuh semua itu. Kamu tahu kenapa aku begitu kasihan kepadamu, Hilya? Kata Andra lagi. Andra, jika kamu hanya ingin mengasihani aku untuk merendahkan dan menghinaku, lebih baik, simpan rasa kasihanmu itu. Aku tidak butuh itu, jawab Hilya, dengan tatapan mata tajam, tidak terima. Andra tersenyum tipis. Aku pernah menjadi suamimu, Hilya, jangan lupakan itu. Maka, aku jelas tahu sifat kamu yang tidak ingin dikasihani untuk direndahkan, dan aku tidak sedang melakukan itu saat ini. Andra begitu tahu bagaimana sifat Hilya. Untuk mengasihani perempuan itu demi merendahkan, sepertinya bukan itu tujuan Andra. Dia tidak mungkin melakukan itu kepada Hilya yang akan semakin membuat hati Hilya membatu. Saat ini, Andra paham betul bagaimana kerasnya hati dan kepala Hilya. Lalu, apa? Tanya Hilya. Andra mengangguk kecil. Kamu orang baik, Hilya. Bahkan, aku menikahimu karena aku kagum atas kebaikan hatimu, bukan hanya karena kecantikanmu. Tapi, memang, manusia tanpa memperkuat iman, tidak akan menyelamatkannya dari dosa, salah, dan hilaf. Hilya diam mendengar perkataan Andra. Dia lantas teringat apa yang membuat Andra memperjuangkan cintanya kepadanya sejak awal. Kalut kembali menyelimuti hati Hilya, mengingat saat ini, lelaki yang dulu memperjuangkannya sudah memilih berpisah dengannya. Hilya, aku tahu, sejak dulu, kamu terlalu ambisi di dunia karir. Bahkan, di hari pernikahan kita, kamu masih memikirkan bagaimana menyelesaikan deadline pekerjaan kamu. Tapi, kamu menurunkan ambisi itu setelah menikah denganku dan bayangkan setelah kamu menurunkan ambisimu itu, kamu lebih merasa hidup dalam ketenangan, bukan? Kata Andra. Hilya mengingat semua itu. Mana mungkin dia melupakannya? Kenangan yang paling manis bersama pria yang begitu ia cintai, yaitu Andra. Semua yang dituturkan oleh Andra memang benar adanya. Hilya sempat menurunkan egonya demi cintanya terhadap Andra saat itu. Semua ambisinya di dalam dunia karir, sempat ia korbankan demi pernikahannya. Benar, bukan? Tanya Andra. Perlahan,
Hilya menganggukkan kepala. Dalam hal itu, bagaimana bisa Hilya mengelak? Tentu saja tidak bisa, karena Hilya tidak bisa lupa tentang bagaimana dia mencintai sampai rela mengorbankan karirnya. Tapi, Hilya tidak rugi, karena Andra menjamin masa depannya. Itulah tujuan Andra menikahinya juga, Andra siap menanggung lahir batin istrinya. Melihat Hilya mengangguk, Andra tersenyum tipis. Sekarang, aku tanya ke kamu, Hilya. Apakah dulu, kamu melakukan semua itu karena rasa cintamu kepada suamimu? Dek, Hilya merasa tersentuh hatinya. Seharusnya, ada bahagia yang Hilya rasakan jika mengingat hal itu. Tapi, kedukaan lebih kentara untuk saat ini, karena suami yang ia cintai itu bukan lagi miliknya. Andra sudah menceraikannya. Hal ini, menjadi kesedihan yang kuat di hati Hilya jika harus mengingat kenangannya bersama Andra di awal pernikahan mereka. Jawab aku, kata Andra. Ya, semua itu karena cinta, jawab Hilya, jujur. Ingin mengatakan jikalau dirinya bodoh telah mengorbankan cita demi cinta, tapi Hilya memilih untuk diam, tidak melanjutkan ucapan karena Hilya merasa malu jika harus mengungkap hal itu di depan Rama dan Hanifa yang berada di hadapannya saat ini. Maka dari itu, bagi Hilya, cukup dia menjawab seadanya saja sesuai dengan pertanyaan Andra kepadanya. Aku tanya lagi, apakah kamu mencintai putramu? Atau rasa cintamu kepada suamimu, dulu, jauh lebih besar daripada rasa cinta kepada putramu sendiri? Tanya Andra lagi. Hilya terlihat menatap kesal. Dia tampaknya tidak terima lagi dengan ucapan Andra. Rasanya, dia ingin marah kepada Andra. Tapi, jujur saja, Hilya masih mempunyai rasa malu jika harus membahas tentang rasa cinta dan sayang kepada Andra di hadapan Rama dan Hanifa. Jaga bicara kamu, Andra. Hanya itu yang diucapkan oleh Hilya. Jaga bagaimana? Melihat dari sikap kamu yang seperti ini, aku merasa memang benar jika kamu lebih mencintai suami daripada anak. Begitu, bukan? Andra terus mendesak Hilya dengan pertanyaan tadi. Hilya kali ini benar-benar tidak terima karena Andra justru semakin memperjelas ucapannya. Mungkin, Rama dan Halisa sudah mendengar jelas apa yang dikatakan oleh Andra kepadanya. Hal itu tampaknya membuat Hilya geram sendiri dan tidak bisa mengendalikan rada marahnya lagi. Jaga bicaramu, Andra. Jelas, aku lebih mencintai anakku daripada suami. Coba kamu lihat, apapun akan kulakukan demi anakku, tegas Hilya. Nah, di sanalah letak kesalahanmu, Hilya. Coba pikir kembali. Baik dulu maupun sekarang, kamu sedang sama Gama dalam sebuah ambisi yang cukup besar, bukan? Pertanyaan ini tidak perlu kamu jawab karena perbuatanmu sudah menunjukkan semua itu, kata Andra. Dulu, demi cinta kepada suamimu, kamu rela mengorbankan ambisimu. Bahkan, sampai kita belum bercerai kemarin, kamu tidak pernah kembali menyalakan ambisi yang sudah lama kamu padamkan. Karena apa? Karena memadamkan ambisimu yang terlalu besar itu adalah kebahagiaanku dan kamu tidak mau mengecewakanku dengan merusak kebahagiaan itu, bukan? Kata Andra lagi. Hilya kembali menundukkan kepala. Jika ditanya perihal itu, Hilya memang tidak bisa mengelak lagi karena sungguh, semua itu memang murni Hilya lakukan demi cintanya terhadap Andra. Apa yang dikatakan Andra tentang semua itu, sejatinya semuanya adalah benar. Sama halnya dengan putramu saat ini, Hilya. Ambisimu akan membuat kebahagiaannya hancur karena ambisimu itu dapat meretakkan rumah tangganya. Sedangkan, rumah tangganya adalah kebahagiaannya, kata Andra. Apakah kamu lebih memilih tetap menyalakan besarnya ambisimu yang akan menghancurkan kebahagiaan putramu? Atau kamu akan memadamkan besarnya ambisi itu demi kebahagiaan putramu? Sambungnya. Dek. Jujur, hati Hilya tersentil oleh ucapan Andra. Andra kemudian diam.
Dia membiarkan Hilya untuk berpikir setelah ia mencoba membuka pikiran Hilya secara logis. Rama, Hanifah, mama kalian ini tidak bisa dibantah dengan ungkapan perasaan jika kalian melawan ambisinya. Tapi, dia bisa mencoba melawan ambisinya sendiri jika kalian memberikan pandangan yang akan bisa membuat dia berpikir dengan logika, kata Andra, menatap Rama dan Hanifah. Andra lebih tahu Hilya. Sebenarnya, ini salah satu yang aku suka dari kamu, Hilya. Di saat seorang perempuan dijuluki dengan kalimat yang, perempuan selalu mengandalkan perasaan, justru kamu tidak sepenuhnya seperti itu. Di saat marah, logika bisa mematahkan amarahmu.